Halo sobat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film yang berjudul VK yang rilis tahun 2014. Disutradarai oleh Rajkumar Hirani, dibintangi oleh Aamir Khan dan Anushka Sharma. Film ini sangat sensitif karena bertemakan agama. Jangan di skip ya sob, biar tidak salah paham. Oke sob, daripada kebanyakan cincong, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali oleh sesosok pria misterius yang turun dari pesawat UFO tanpa mengenakan apapun, kecuali kalung aneh di lehernya. Dari kejauhan, dia melihat seorang yang membawa radio. Karena penasaran, dia pun langsung menghampirinya. Namun sayangnya, saat ingin berinteraksi dengan orang itu, kalungnya justru dirampas, kemudian orang itu kabur meninggalkannya. Dia pun berusaha mengejar orang itu, tapi yang bisa ia raih hanyalah radio si pencuri. Scene lalu berpindah di negara Belgia. Terlihat seorang wanita cantik bernama Jagu yang diperankan oleh Anushka Sharma. Dia sedang bersama Sarfaraz yang diperankan oleh Sushant Singh Rajput. Mereka tidak sengaja bertemu saat ingin membeli tiket terakhir konser Amitabh Bachchan pada seorang calo. Jagu adalah mahasiswi jurusan pertelevisian, sedangkan Sarfaraz adalah mahasiswa jurusan arsitektur. Saat perkenalan pertama, Jagu yang awalnya tertarik pada Sarfaraz, raut wajahnya langsung berubah saat tahu jika Sarfaraz adalah orang Pakistan dan beragama Islam, sedangkan Jagu adalah orang India dan pemeluk Hindu. Namun saat itu, Jagu dan Sarfaraz masih melanjutkan hubungan mereka. Sampai suatu ketika, Jagu memperkenalkan Sarfaraz ke keluarganya. Keluarganya langsung bertanya tentang nama, negara, dan agamanya. Mereka pun langsung marah setelah mengetahui Jagu berpacaran dengan orang yang beda agama. हमने अपने माँ बाप की शक्ल से ज्यादा तपस्वी जी की शक्ल देखी थी। बाथरूम की दीवारों तक तपस्वी जी हर जगह मौजूद थे। कनाल तक नहीं करवाते थे। Ayahnya yang fanatik terhadap seorang pendeta bernama Tapaswi langsung menanyakan hubungan anaknya pada Tapaswi. Dan saat itu Tapaswi seolah-olah berinteraksi dengan Tuhan. Lantas ia berkata pada Jagu jika Sarfaraz akan mengkhianatinya. Jagu yang tak terima dengan ramalan Tapaswi pun langsung mengajak Sarfaraz menikah. Demi membuktikan keseriusan Sarfaraz, keesokan harinya Jagu langsung menuju ke gereja untuk menikah. Lalu Jagu yang saat itu sudah berada di gereja tiba-tiba dititipkan kucing oleh seorang wanita yang juga akan menikah. Setelah itu, seorang anak kecil datang dan memberi sepucuk surat kepada Jagu. Dan isi tulisan dari surat itu menyatakan permohonan maaf. Mereka tidak bisa melanjutkan pernikahan karena perbedaan agama. Jagu yang kaget lalu meninggalkan gereja dengan perasaan sedih bercampur pilu. Dia juga sudah tidak menghubungi Sarfaraz lagi. Where to go, young lady? Scene beralih ke 6 bulan kemudian. Jagu sudah kembali ke India dan bekerja di salah satu stasiun TV di New Delhi. Dia tidak sengaja bertemu dengan pria misterius tadi di stasiun kereta api. Pria itu sekarang berpenampilan aneh, mengenakan helm berwarna kuning dan memakai berbagai atribut semua agama. Dia terlihat sedang membagikan pamflet bertuliskan mencari Tuhan yang hilang. Jagu yang penasaran dengan keunikan pria itu ingin meliputnya dan menjadikannya berita. दूर से फोकस मारता है इतना ट्रैफिक में भी नहीं तो इतना क्राउड में हम पर फोकस कैसे पड़ेगा. Suatu ketika, Jagu sedang siaran. Saat itu, Jagu sedang menyiarkan tentang anjing bernama Niko yang depresi dan ingin bunuh diri. Di tengah siaran berlangsung, Jagu menghentikan siarannya
karena merasa berita yang dibawakannya itu adalah berita omong kosong dan tidak berbobot. Jagu lalu pergi menemui bosnya bernama Jerry untuk protes dan menawarkan kepada bosnya untuk meliput manusia misterius pencari Tuhan. Tapi bosnya Jerry menolak karena masih trauma pernah ditembak bagian pantat oleh pengikut Tapaswi akibat membahas keagamaan di TV-nya. Yeah, right in my bum. Jadi, Tapaswi ini seorang pemuka agama yang mencari keuntungan pribadi bertopeng agama. Tapaswi juga pintar berbicara dan pandai berkelit. Suatu hari, Jagu bertemu kembali dengan sang pria misterius di sebuah kuil. Ia terlihat mengambil uang di kotak amal kuil. Di saat yang sama, dia diteriaki maling oleh pendeta di sana. Dan Jagu dengan sigap menyelamatkannya dengan memasukkan dompetnya ke kotak amal tersebut. Kemudian mengatakan kepada pendeta jika pria itu sebenarnya ingin mengambilkan dompetnya Jagu yang jatuh saat memasukkan uang di kotak amal. पंडित जी वो मेरे हैं। थे एक बार भगवान को Setelah kejadian itu, Jagu lalu bertanya kenapa dia melakukan itu. Dia kemudian berkata dengan polosnya kalau dia sudah membayar Tuhan di kotak amal, tapi Tuhan tidak mengabulkan permintaannya, dan itulah yang membuat dia mengambil kembali uangnya dari kotak amal itu. Setelah berbincang-bincang, dia lalu memperlihatkan pada Jagu cara dia agar bisa hidup selama ini, yaitu dengan cara masuk ke penjara. Karena menurutnya, di penjara dia bisa tinggal dan makan secara gratis. Caranya masuk penjara pun unik. Dia hanya perlu kencing sembarangan di depan polisi, dan lalu polisi itu pun langsung memasukkannya ke penjara. Jagu lalu mengikuti pria itu sampai ke penjara dan mulai mewawancarainya lagi. Dia yang sudah percaya kepada Jagu karena Jagu telah menolongnya kemudian mengatakan identitas aslinya kepada Jagu yang seorang alien. Namun Jagu yang mendengar ceritanya justru merasa takut dan Jagu menganggap pria itu sakit jiwa. Setelah itu, ia melanjutkan untuk menceritakan kehidupannya selama di bumi pada Jagu yang mulai tidak percaya. Setelah kehilangan remote control pesawatnya, dia sedikit demi sedikit mempelajari manusia. Awalnya, dia mengira jika pakaian adalah kulit manusia. Tapi suatu ketika, dia melihat mobil bergoyang, yang itu adalah orang yang melakukan adegan cocok tanam. Dan di situ, dia mulai menyadari jika kulit manusia sama dengan kulitnya. Kemudian dia yang tidak tahu apa-apa tentang bumi mulai membaur dengan manusia. Tapi karena dia tidak bisa bahasa manusia, dia pun sering salah paham. Dan karena kesalahpahaman itulah dia sering juga dikejar manusia. Suatu ketika saat sedang dikejar, dia tak sengaja tertabrak mobil Bairo yang diperankan oleh Sanjay Dutt yang seorang pemain musik orkestra. Dia lalu dibawa ke rumah sakit, tapi dokter yang menanganinya berkata kalau dia amnesia karena tidak merespon dokter padahal dia tidak apa-apa. Bairo yang merasa kasihan kepadanya lalu membawa dia pergi. Di tengah perjalanan, dia yang penasaran mencoba memegang tangan Bairo. Lalu Bairo yang merasa ilfil karena dipegang tangannya oleh sesama jenis sampai-sampai mengeluarkan kartu identitasnya yang menyatakan bahwa ia laki-laki tulen. Sebenarnya dia bermaksud memegang tangan Bairo untuk bisa mempelajari bahasa manusia. Karena di planetnya, mereka mengobrol tidak dengan mulut, melainkan saling membaca pikiran dengan memegang tangan. Dan sejak saat itu, dia selalu berusaha memegangi tangan seseorang untuk mentransfer bahasanya. Bairo lalu berpikir kalau dia adalah korban patah hati. Dia kemudian dibawa ke tempat hiburan malam dan diperkenalkan dengan Bulgaria. Mereka pun lanjut ke kamar, tapi bukan bercocok tanam. Dia yang punya kesempatan bisa memegang tangan seorang pun akhirnya bisa memegangnya saat itu. Ia lalu memegang tangan Bulgaria selama 6 jam. Untuk mentransfer bahasa manusia sampai pagi dan Bulgaria dalam keadaan tertidur. था हम सब खींच डाला। Setelah kejadian itu, dia yang sudah bisa berbicara pun menceritakan kepada Bairo tentang remote kontrolnya yang dicuri oleh seseorang.
Bairo lalu berkata, jika remote itu adalah barang yang sangat berharga, kemungkinan barang itu sudah dijual oleh penculiknya ke New Delhi. Dia pun langsung berangkat ke New Delhi. Sesampainya di sana, dia kemudian bertanya kepada orang-orang tentang remote-nya yang dicuri itu. Tapi orang-orang di sana jawabannya selalu sama, yaitu hanya Tuhan yang tahu. Dan hanya Tuhanlah yang bisa membantumu. Dan sejak saat itulah dia mulai bertanya-tanya siapakah Tuhan itu? Apakah benar Tuhan bisa menemukan remote-nya yang hilang? Suatu ketika dia berkunjung ke sebuah kuil. Penasaran dengan patung-patung yang ada di kuil, dia kemudian bertanya ke penjual patung. Namun karena pertanyaan-pertanyaannya yang polos, si penjual patung lalu mengantainya Pike alias orang mabuk. अरे क्या करूं इसका यार पत्नी कहाँ है पीके है क्या है मतलब Dan dari sinilah ia dinamai Pike. Dia kemudian ditawari seserahan oleh penjual patung dan Pike disuruh masuk ke kuil meminta berkah dan memasukkan uang ke kotak amal agar urusannya beres. अरे रुकिए हमरा समझवा नहीं मिला अभी अरे भाई साहब देखिए और को थमा दिया तो पीके है क्या अरे मैडम ठहरिए क्या कर रही हैं आप Dia yang merasa Tuhan belum menyelesaikan urusannya padahal dia sudah membayar kemudian melaporkan Tuhan kepada polisi karena merasa sudah dibohongi. Dan pastinya polisi langsung marah mendengar laporan Pike itu. Mulai saat itu, Pike mulai mencoba memasuki satu persatu tempat ibadah, namun sering salah, baik itu kostum maupun caranya. Dan disitulah Pike mulai berpikir, kenapa agama berbeda-beda, memiliki tempat ibadah yang berbeda, dan juga ritual serta aturan yang berbeda. Karena pikiran polosnya itu, dia sering salah paham dan selalu dikejar orang-orang. Pike yang diliputi kebingungan kemudian menganut semua agama dan melakukan ritual semua agama hanya agar remote-nya bisa kembali. Karena dia bingung harus menyembah Tuhan yang mana. Karena Pike merasa sudah melakukan ritual semua agama, namun Tuhan tak kunjung membantu menemukan remote-nya. Pike benar-benar frustasi dan akhirnya membuat pamflet mencari Tuhan yang hilang. Suatu ketika, saat membagikan pamflet, Pike tidak sengaja bertemu dengan cosplayer Dewa Siwa. Pike mengira itu Tuhan dan dia pun mengejar cosplayer Dewa Siwa itu sampai ke sebuah acara yang ternyata acara tapaswi bersama pengikutnya. Saat itu, Tapaswi sedang menjelaskan kepada pengikutnya jika dia diberikan kepingan kalung Dewa Siwa oleh Tuhan. Dan ternyata itu adalah remote control milik Pike. Lalu Pike yang melihat remote-nya sangat kegirangan dan segera ingin mengambilnya. Namun tentu saja dicegah oleh Tapaswi. Lalu Pike ditangkap, kemudian dibuang di jalanan. Sin kemudian kembali ke masa kini. Jagu yang mendengar cerita Pike justru merasa kasihan dan menganggap Pike sakit jiwa akut. Jagu yang terlihat prihatin lalu memegang tangan Pike. Dan hal itu membuat Pike bisa membaca pikiran Jagu. Pike lalu berkata kepada Jagu kalau Jagu sedang meliput acara anjing bunuh diri. Jagu yang kaget karena merasa tidak pernah bercerita kepada Pike kemudian meminta polisi melepaskan Pike. Dan polisi sangat senang karena polisi juga sudah bosan melihat Pike. Ternyata Jagu belum begitu yakin dan masih ingin mengetes Pike. Tiba-tiba seorang bapak tua datang memegang tangan Pike. Orang tua itu ternyata meminta uang kepada Pike yang katanya untuk biaya berobat istrinya. Dan Pike pun memberinya. Melihat hal itu, Jagu malah semakin ragu karena tahu di dekat situ tidak ada rumah sakit. Namun Pike berkata dia tahu jika uang yang diberikannya itu bukan untuk biaya berobat melainkan untuk membayar makanan orang tua itu bersama istrinya di hotel bintang 5. Uangnya kurang karena istrinya memesan es krim. Jagu yang masih saja ragu lalu mengikuti orang tua itu dan melihat kenyataan yang sebenarnya dan apa yang dikatakan Pike benar adanya. Dan ia pun percaya pada Pike. Pike lalu dibawa pulang ke rumahnya karena Jagu berjanji akan membantu mengembalikan remote-nya. Suatu ketika ada sebuah telepon salah sambung ke rumah Jagu
dari seorang yang mengira itu nomor telepon rumah sakit. Jago yang kesal karena orang itu terus menelpon lalu mengerjai orang itu. Lalu Pike yang mendengar obrolan Jago kemudian berpikir bahwa kemungkinan Tapaswi juga salah sambung seperti yang dialami oleh orang yang menelpon Jago. Dan dia berpikir kalau Tapaswi juga dikerjai oleh Tuhan palsu yang memberinya kepingan kalung siwa. Tapi itu justru membuat Jago mendapat ide untuk menjadikan hal itu isu, mendapatkan remote Pike kembali dan membongkar kebohongan Tapaswi. Karena Jago tahu jika Tapaswi hanya berbohong tentang kalung Dewa Siwa itu. Tapi dia tidak memberitahukan hal itu kepada Pike, agar isu salah sambung itu bisa menarik masyarakat supaya memihak Pike. Jago kemudian menemui Jerry yang pernah ditembak pantatnya oleh pengikut Tapaswi. Dia merencanakan pertemuan Pike dengan Tapaswi dan membuat keduanya berdebat. Lalu Jago meyakinkan Jerry jika Pike pasti bisa mengatasi Tapaswi. Pike kemudian diajak ke rumah Tapaswi yang dibangun dari uang para pengikutnya. Yang saat itu kebetulan Tapaswi sedang melakukan pertemuan bersama pengikutnya. Pike mulai bertanya kepada Tapaswi, namun Tapaswi membantah semua ucapan Pike. Di saat yang sama, teman Jago merekam kejadian itu secara diam-diam. Dan sejak saat itu, isu salah sambung menjadi viral di TV yang membuat bisnis berkedok agama milik Tapaswi terusik. Namun saat jumpa pers, Tapaswi masih berhasil berkelit. Di acara selanjutnya, Pike lalu membawa pemuka agama dengan masing-masing pakaiannya. Pike kemudian bertanya apa agama masing-masing orang yang dibawanya itu. Namun jawaban Tapaswi ternyata salah. Karena pakaian yang dipakai oleh para pemuka agama itu sudah ditukarkan satu sama lain oleh Pike. Pike kemudian berkata, jika banyak yang mengidentikan agama dengan pakaian mereka, dan dengan itulah Pike sudah membuktikan bahwa hal itu salah. मेरे अरे टुकुर टुकुर कहाँ देखा तो कपड़े उतारो चेक करो भाई कौन ठप्पा बाड़ी पर अरे कहाँ शर्मा रहे हो चलो हम भी उतारो Lalu Tapaswi yang marah langsung mengusir Pike beserta para kru TV yang dibawa Jago. Isu salah sambung ini semakin merebak di masyarakat. Dan karena itulah ayah Jago yang fanatik terhadap Tapaswi langsung menemui Jago di kantornya dan langsung memarahi Jago. Lalu ia berkata kepada Pike bahwa Pike akan masuk neraka jika terus mempertanyakan soal agama. Namun bukannya takut, Pike justru berpikir dengan polosnya. Jika apa yang dilakukan Tapaswi adalah sebuah bisnis ketakutan, karena orang yang takut akan memberikan segalanya termasuk harta bendanya. Jago pun meyakinkan ayahnya jika apa yang dikatakan Pike adalah omong kosong dan acara itu akan dihentikan. Setelah itu, Pike menantang ayah Jago ke kampus untuk membuktikan soal bisnis ketakutan itu. Dan apa yang diucapkan Pike betul adanya. Namun ayah Jago tetap tidak terima dan menempeleng Pike karena terus saja mempersoalkan tentang agama. Isu salah sambung itu pun semakin ramai didukung oleh sebagian masyarakat. Dan banyak yang mengirim video penipuan berkedok agama di acara TV tersebut. Ayah Jago yang malu terhadap kelakuan anaknya berkata pada Jago, jika dia malu punya anak seperti Jago. Jago yang sedih curhat kepada Pike dan saat itu benih-benih cinta Pike pun mulai berkecambah. Namun Jago tidak menyadari hal itu. तेरी बक 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 सुनते रहना बेस्ट ऑफ टाइम करना है बेस्ट ऑफ टाइम. Isu salah sambung tersebut mulai mengganggu keberlangsungan hidup Tapaswi. Bisnisnya mulai terusik dan banyak mendapat hujatan. Karena hal itu, Tapaswi berniat menantang Pike untuk berdebat soal agama di stasiun TV tempat Jago bekerja. Acara debat itu pun mulai disebar. Acara itu diiklankan di mana-mana. Suatu ketika, Bairo yang sedang menonton TV di warkop tak sengaja melihat iklan itu. Melihat Pike yang masuk TV, dia berteriak karena temannya masuk TV. Tiba-tiba, orang di belakangnya yang kelihatan sedang abok berkata jika dia menemukan Pike dulu sambil telanjang. Seharusnya dia yang masuk TV, bukannya Pike. Dan ternyata orang itu si pencuri kalung Pike. Tanpa aba-aba, Bairo yang sadar orang itulah yang dicari Pike selama ini langsung mengambil senjata sandal andalannya dan menabok pencuri itu. तू तो स्टार बन गयो यार. भाया तुम कब अरे वास्ते एक तोहफा भी लेके आ रहा हूँ.
Bairo kemudian menelpon Pique dan memberitahu Pique jika pencuri kalungnya sudah tertangkap dan berkata jika remote itu ternyata sudah dijual kepada Tapaswi. Pique yang mendengar hal itu malah bingung karena dia menganggap Tapaswi adalah orang yang terhormat yang sedang dipermainkan oleh duplikat Tuhan. Tapi ternyata hanyalah seorang pembohong. Isu salah sambung itu adalah rencana Jagu. Karena Jagu memang menyembunyikan dari Pique. Jika Pique mengatakan pada publik Tapaswi adalah seorang pembohong, maka masyarakat tidak akan langsung percaya pada Pique. Dan Pique tidak akan mendapat simpati dari masyarakat. Suatu ketika, saat Jagu sedang abok-abokan, Pique ingin mengatakan perasaannya pada Jagu dengan menuliskan I love you di secari kertas dan menyelipkannya di beberapa kartu nama. Pique meminta Jagu memilihkannya nama karena Pique bukanlah namanya. Tapi ketika membaca satu persatu kartu nama itu, Jagu langsung berhenti membaca ketika ada nama Sarfaraz. Ia langsung lemah, lunglai karena membaca nama Sarfaraz. Pique yang khawatir kemudian memegang tangan Jagu dan disitulah gambaran masa lalu Jagu terlihat oleh Pique. Dan Pique pun tahu jika Sarfaraz adalah kekasih Jagu yang akan dinikahinya dulu tapi gagal karena tidak direstui oleh orang tuanya. Keesokan harinya, Pique bermaksud menjemput Bairo yang akan datang dengan pencuri remote di stasiun. Namun naas, saat Bairo akan menemui Pique, tiba-tiba sebuah bom meledak dan membuat Bairo dan si pencuri itu meninggal saat itu juga. Dan ternyata teroris yang bertanggung jawab atas ledakan itu yang katanya ingin membela agama. Meski masih dalam keadaan sedih, Pique tetap berangkat ke acara debat itu dan sempat dicegah oleh Jagu. Acara debat pun dimulai. एक मिनट रुकिए। Awalnya, Tapaswi mendominasi debat itu dengan perkataannya yang bijak. Namun Pique lebih lihai dengan menskakmat setiap yang Tapaswi sampaikan. करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में और तुम ही छोटा सा गोला करके रक्षा करना बंद करो, नहीं तो ये गोला पे इंसान। Pique lalu membeberkan muslihat Tapaswi dalam memisahkan Sarfaraz dan Jagu. Kemudian Tapaswi yang merasa tertantang dengan ucapan Pique soal hubungan Jagu dan Sarfaraz langsung menentang Pique tentang ramalannya. Jika ramalan Tapaswi memang salah, maka remote-nya akan diberikan kepada Pique. Tapi jika ramalan Tapaswi ternyata benar, maka dia harus sujud di kaki Tapaswi. Jagu awalnya ragu dengan hal itu, tapi Pique meyakinkan Jagu jika Sarfaraz sebenarnya tidak mengkhianatinya. Karena surat yang diterima oleh Jagu bukanlah surat dari Sarfaraz. Anak kecil yang memberikan surat itu sebetulnya hanya salah kirim. Saat itu sebenarnya untuk wanita yang membawa kucing di gereja, yang saat itu juga akan menikah. Tapi karena Jagu dititipkan kucing oleh wanita itu, anak itu justru memberikan surat itu pada Jagu. Karena Jagu sudah tertekan dengan ramalan Tapaswi dari awal, dia mengira jika surat itu dari Sarfaraz. Dia kemudian menyuruh Jagu untuk menghubungi Sarfaraz. Hal itu lalu dibuktikan oleh Jagu dengan menghubungi Sarfaraz yang sudah lama tidak pernah ia hubungi. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एम्बेसी। हेलो हेलो, आपका नाम जग्गू है? फोन आ गया, सैयद साहब जल्दी आइए, जग्गू का फोन आ गया। Dan ternyata selama itu Sarfaraz masih menunggu Jagu menghubunginya. Alasan kenapa Sarfaraz tidak menghubungi Jagu karena surat yang ditinggalkan Jagu di gereja dan semua orang menjadi terharu. Scene kemudian memperlihatkan Jagu mengantar Pique ke tempat pertama dia mendarat di bumi. Dan di saat yang sama, Jagu baru sadar bahwa Pique menyukainya. Saat tidak sengaja mendengar semua isi rekaman kaset adalah rekaman suara Jagu yang dikoleksi oleh Pique. Pique pun dijemput oleh pesawat UFO-nya. इसमें मेरी आवाज नहीं है ना? बेस करेगा। शायद अपनी Beberapa आंसू waktu छुपा रहा kemudian, terlihat Pique kembali ke bumi bersama teman-temannya. Kemudian Pique berpesan kepada teman-temannya agar tidak berbicara soal agama dan film pun tamat.
Setelah melihat alur cerita film ini, tentunya sobat bisa menyimpulkan sesuatu. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan yang belum sempat subscribe, di subscribe dulu dong. Terima kasih. Bye-bye.